Perubahan dan tantangan itu pasti terjadi. Saya ada satu titik juga di mana apakah saya bisa lanjut gitu ya. Di bawah gitu. Jadi ketika saya tidak bersemangat gitu. Waktu kecil saya tinggal lahir dan besar di Jakarta Timur, tepatnya di Lubang Buaya, Cipayung. Lalu singkat cerita, saya menyelesaikan kuliah saya di S1 UGM. Nah, disitulah mulai terbentuk karakter dari seorang Galih Mojo itu sendiri ketika berada di perantauan gitu ya. Lalu saya mulai journey untuk ke S2 saya, lalu kuliah sambil bekerja. Nah, disitulah mulai kerasa struggle yang sangat menguras hati, tenaga, pikiran. Bahkan saya ada satu titik juga di mana apakah saya bisa lanjut gitu ya. Singkat cerita, saya jatuh cinta ke Jogja. Saya izin ke Bapak, Pak, boleh nggak saya tinggal di Jogja? Ya monggo, ini hidupmu gitu. Kamu mau ngapain, itu pilihanmu gitu. Beliau sudah mengizinkan. Lalu singkat cerita, nggak lama setelah pernyataan Bapak yang mengizinkan saya di Jogja, itu ada berita duka. Kakak kandungku meninggal. Saya kehilangan partner saya. Saya kehilangan orang yang selalu memberikan kekuatan ketika saya di bawah gitu. Jadi ketika saya lagi tidak bersemangat gitu. Kenapa? Karena yang saya pikirkan adalah orang tua saya dan anak-anaknya yang masih kecil. Lalu langsung segala macam pikiran tersebut tuh langsung ada di kepala saya dan membuat saya bingung harus ngapain gitu. Saya relakan apapun yang telah saya bangun di Jogja untuk pindah ke Jakarta dan ngurusin orang tua saya, sekaligus keponakan-keponakan saya gitu. Benar-benar balik ke Jakarta modal bismillah. Jadi saya balik ke Jakarta tanpa punya status pekerjaan waktu itu. Lalu tidak lama setelah itu datanglah pandemi. Semua bisnis melambat, semua bisnis dipaksa untuk berhenti sejenak gitu ya. Lalu saya mulai berpikir nih, apa yang bisa saya lakukan gitu loh selama masa pandemi ini. Lalu ada laporan yang saya baca gitu ya tentang justru angin segar dalam bisnis ketika terjadi pandemi, yaitu transaksi penjualan secara online atau secara daring gitu ya. Wah, ini kayaknya ada kesempatan yang bisa kita ambil di masa pandemi ini gitu. Saya cari, lalu ketemulah dengan Evermost. Ketika saya memutuskan untuk bergabung dengan Evermost, saya melihat tidak hanya aspek bisnis yang dikedepankan di sini. Lalu di situ ada aspek ukhuwah di mana selain bisnis berkembang, kita juga harus membuat perubahan-perubahan di sekitar kita. Jadi social impact-nya bisa dilihat dari teman-teman yang ada di belakang. Mereka adalah generasi muda yang sedang kita ajari gitu ya, ajari untuk bisa mandiri dengan aplikasi Evermost ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan ada dari konsistensi yang telah saya lakukan dalam berikhtiar tersebut, alhamdulillah tahun ini saya bisa mendapatkan satu buah motor dari pencapaian saya di kelas reseller. Jadi terima kasih Evermost. Walaupun saya sambil bekerja, saya bisa membuktikan bahwa saya masih bisa membangun bisnis online saya sendiri. Tidak ada cara instan menuju kesuksesan, semua harus diperjuangkan. Kata kuncinya adalah konsisten. Evermost.